Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali bersama saya ya di channel Roy Otomotif. Nah, di video kali ini ya teman-teman, mari kita sama-sama mempelajari tentang ilmu kabelator. Di sini ada kabelator Honda Grand. Kabelator yang sangat kecil ini ya banyak digemari oleh semua masyarakat karena keiritannya. Dan kabelator ini cocok buat pada sepeda motor, yaitu pada Yamaha Jupiter Jet, VGR New, dan kemudian Kawasaki KCR atau Kawasaki Bliss R. Juga bisa dipasang buat Kawasaki ZX, dan juga bisa dipasang buat Matic, yaitu sepeda motor Honda Vario, juga Yamaha ya, tergantung kehendak pemilik sepeda motor yang menginginkan ingin dipasangi kabelator apa yang bisa irit dan tidak mengganggu perjalanan atau tarikan. Oke ya teman-teman, yang perlu kita pelajari adalah bagaimana fungsi dari isi kabelator ini. Nah, di sini ada mangkokan kabelator ya. Ini adalah mangkokan buat penampungan bahan bakar yang dari tangki, yang dihasilkan dari tangki itu menampung di sini. Setelah menampung di sini, kemudian diatur oleh pelampung ini dengan jarum kecil ini. Gunanya pelampung ini mengatur bahan bakar agar tidak terlalu kelebihan di mangkokan sini. Bila ini sudah penuh, akan berhenti, tidak mutah gitu loh, tidak keluar dari mangkokan sini. Kalau tidak diatur dengan pelampung ini, bahan bakar nanti akan penuh, selalu penuh terus, dan akan bisa keluar mutah dari selang sini dan kemudian menjalar ke sini, biasanya naik ke sini juga. Makanya di sini diadakan pelampung untuk mengatur bahan bakar. Apabila sudah diatur dengan pelampung ini, bahan bakar terlalu mutah atau terbuang dari selang ini, keluar dari selang ini terus, biasanya ya teman-teman, biasanya itu di dalam sini itu sudah mengalami kotor dan juga bisa terganjal oleh kotoran atau kerak-kerak. Dan juga jarum kecil ini kalau batang pucuk ini sudah mengalami kerusakan ya teman-teman, itu juga bisa mengakibatkan motor ini keluar terus bensinnya. Dan kotoran yang dari tangki yang naik ikut selang masuk ke ruang kabelator sini, itu juga bisa mengakibatkan bensin mutah terus dari selang sini. Itu dinamakan kembludakan atau kebanyakan atau kabelator yang yang tidak bisa berhenti bensinnya gitu loh. Nah, setelah diatur oleh bahan bakar, juga fungsi dari main jet besar dan kecil. Main jet besar ini gunanya untuk mengatur bahan bakar yang diatur oleh jarum ini ya. Jarum ini dengan piston atau sekap ini naik turun, ini disedot gitu loh ya teman-teman, naik turun. Apabila alat ini mengalami kerusakan atau ini sudah mengalami natu-natu semua, juga bisa mengakibatkan bahan bakar akan terlalu boros. Dan juga alat ini bila mengalami tatu tadi ya, mengalami kerusakan, tatu semua, itu juga di sini mengalami oblak. Kalau sudah oblak, bahan bakar akan cepat boros dan juga tidak bisa langsam, sepeda motornya akan mati terus gitu ya. Dan juga main jet yang kecil ini
gunanya untuk mengatur antara angin dengan bahan bakar biar sempurna ya. Posisi mesin jalan kalau sudah diatur dengan spuyur kecil ini, antara angin dipaskan ya, bahan bakar dengan angin, motor geberan gas buat laju tidak akan mati. Karena apa? Karena tertiup oleh angin itu. Dan bahan bakar tidak terlalu boros dan tidak terlalu irit. Itu dikarenakan alat kecil ini ya. Dan juga mindset besar ini, bila lubangnya terlalu besar, motor ini akan menjadi loyo tenaga, berebut-berebut, tidak kuat lari. Bila terlalu kecil, terlalu kekecilan ya, lubang kecil ini, lubangnya ini, maka sepeda motor akan terasa telat bensin dan gas montok motor akan mati. Dan juga bila di dalam mangkokan sini tidak stabil, akan mengakibatkan motor akan terasa telat bensin, juga akan matinan. Maka harus benar-benar pas penyetelan bensin yang menampung di sini. Kalau sudah menggunakan standarnya ya, biasanya itu pas dalam pengaturan. Kalau tidak ada sumbatan yang dari tangki, selang dari tangki masuk ke sini. Kalau ada sumbatan yang dari tangki, bensin akan naik ke sini, akan mengecil, tidak bisa memenuhi yang diinginkan oleh kabelator ini. Dan yang penting lubang-lubang ini juga harus plong semua, jangan sampai tertumbun oleh kotoran. Kalau tertumbun oleh kotoran maka motor akan jadi mati, akan tersendat. Dan juga perlu kita pahami, kalau semua sudah normal semua alat-alat ini ya teman-teman, ini sudah normal semua, tidak ada permasalahan. Bila motor digas mentok akan mati, terasa telat bensin, lubang 2 ini biasanya tersumbat oleh kotoran, maka motor gas mentok pun akan jadi loyo dan terasa telat bensin terus kalau kita tidak memahaminya. Karena sangat penting, di dalam sini ada lubang yang jurusannya adalah pada throttle di dalam sini gitu. Ini harus sangat penting sekali kita pahami, janganlah sampai tersumbat oleh kotoran kedua lubang ini. Kalau tersumbat oleh kotoran, motor akan jadi mati. Nah, dalam penyetelan pada kabelator Honda Grand ya, kalau semua ini standar semua, itu biasanya 5,5 putaran atau 4,5 putaran itu sudah cukup. Itu tergantung kondisi sepeda motornya. Kalau sepeda motornya masih standar, masih oke ya, kita setel 5,5 juga oke ya, akan lebih irit. Kepengen lebih irit, kita putar kembali, yang penting tidak ada telat bensin. Pertama ya, cara penyetelannya itu kita mentokkan ke depan dulu sampai mentok ya. Kalau setelah mentok, motor ini kan terasa berebut ya, kemudian kita keluarkan pelan-pelan. Sambil, biasanya kalau ini sudah normal ya, pada setelan angin ini kalau normal semua, biasanya motor akan mengeluarkan suara keras, bengangang gitu loh ya, gitu. Kalau sudah gitu terasa enteng, kita coba geber gas. Kalau kita geber gas sudah sampai mentok, tidak ada berebut sama sekali, sampai mentok berarti ini sudah normal ya, itu sudah pas gitu. Tetapi kalau masih ada berebutnya, biasanya kita setel pada jarum kecil ini di dalamnya situ ada klipnya juga, kita pasang ke atas sampai mentok ya, klipnya kita pasang sampai mentok. Oke, setelah kita pasang sampai mentok, kita pasang kembali ke sini, kemudian mesin kita hidupkan, kita gas lop. Biasanya itu gas-gasannya sangat garing dan itu sudah pas, buat lari pun juga enak, tidak ada permasalahan. Kalau dipasang pada Yamaha Jupiter Z ya, biasanya lubang besar ini kita lebarkan sedikit, tapi sedikit saja ya, kita besarkan sedikit saja,
tidak usah membesarkan yang ini ya, jangan sampai merubah yang ini, cukup yang ini, biasanya gitu. Nah, tergantung penyetelan kita ya teman-teman, nanti mana yang dikurangin, mana yang ditambahi, itu tergantung kita ya. Makanya di sini kalau kita oplos di sepeda motor lain, tidak seharusnya kita langsung pasang terus jadi, tidak. Perlu penyetelan, penyetingan, dan pemahaman. Bagaimana caranya biar motor ini bisa lob, itu mana yang saya rubah. Biasanya yang dirubah itu di bagian spion besar ini. Ya, gitu biasanya. Oke, teman-teman. Kukira ini sudah sangat jelas tentang pembagasan pada karburator Honda Grand ya. Cukup. Jangan lupa ya, jangan lupa di subscribe, like, juga di komen ya. Dan yang kurang masih jelas tentang tata cara pemasangan atau mempunyai permasalahan pada karburator, boleh bertanya-tanya lewat kolom komentar di video saya. Oke, terima kasih ya teman-teman.